Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam rekan-rekan semuanya. Untuk pembahasan pada pagi hari ini, pada kegiatan kali ini, yaitu terkait dengan eh, problematika sosial yang pertama, gitu ya, yaitu dari keluarga, gitu ya. Nah, untuk pembahasan kita hari ini cuma ada dua subtopik, gitu ya, definisi, karakteristik, dan jenis-jenis problematika sosial tentang keluarga. Dan yang kedua adalah strategi dan kebijakan yang disusun mengenai permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, pada bagian pertama kita langsung masuk saja, bagaimana kita mendefinisikan sebuah keluarga gitu ya. Eh, Secara umum memang keluarga didefinisikan sebagai eh, dua orang yang dua orang atau lebih yang tinggal bersama gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita mengatakan keluarga ya kalau dia punya kartu keluarga gitu ya. Sekalipun kartunya bentuk bukan kartu sih, bentuknya bentuk lembaran gede gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ketika kita mengingat kembali tentang definisi keluarga ya berarti tentang orang yang bertempat tinggal di suatu tempat gitu ya. Bisa satu orang, bisa dua orang atau lebih. Tapi kebanyakan ketika kita membicarakan keluarga berarti kita membicarakan dua orang atau lebih gitu ya. Sekalipun sebenarnya ya bisa kok satu orang saja gitu ya dalam satu keluarga. Nah, menurut pandangan sosiologi memang keluarga dianggap sebagai institusi sosial yang paling dasar. Jadi ya sebelum menginjak ke banyak apa ya institusi-institusi sosial lainnya, seseorang itu pasti selalu masuk di dalam keluarga terlebih dahulu gitu ya, nggak lepas peran dari keluarga. Nah, sekalipun sebenarnya peran keluarga sekarang sudah banyak digantikan oleh institusi-institusi sosial lainnya gitu ya. Untuk pendidikan diambil alih sekolah, untuk administrasi dan hukum diambil alih oleh pemerintahan gitu ya. Terus kemudian juga pendidikan moral diambil oleh agama gitu. Tapi tetap keluarga menjadi komponen paling mendasar pada interaksi manusia sejak ini gitu ya, sejak awal. Jadi memang peran keluarga tidak bisa dinafikan sebesar apa gitu ya. Makanya pada penelitian-penelitian psikologi sosial pun dukungan sosial gitu ya, itu sangat besar pengaruhnya apabila dari keluarga. Pengaruh sosial, dukungan sosial itu peran keluarga sangatlah besar dalam beberapa kasus yang ada gitu ya. Nah, ketika kita melihat karakteristik akar permasalahan dalam keluarga gitu ya, kita bisa melihat dari ya teori ekologisnya yang mana nih gitu ya. Ada tiga jenis. Yang pertama fungsionalis, jadi keluarga dianggap menjalankan peran mengatur hubungan seksual, kelahiran, proses sosialisasi, pendidikan, memberikan status sosial, aktivitas ekonomi, perlindungan, dan memberikan rasa kedekatan. Oke, kita bahas dulu yang pertama gitu ya, terkait dengan hubungan seksual. Sebenarnya kalau di luar negeri memang ada beberapa jenis interaksi keluarga ya, sekalipun mereka tidak menikah gitu. Jadi, tapi kita pakai konteks Indonesia aja deh gitu ya, bahwa keluarga ketika seseorang menikah gitu ya, itu memberikan batasan terhadap perilaku seksual seseorang gitu ya. Terus kemudian bagaimana mereka mengatur dan mengontrol proses kelahiran gitu ya. Terus kemudian mencegah apa kelahirannya apa pertambahan penduduk yang meledak gitu ya. Sebenarnya peran keluarga yang sangat besar di sana makanya apa istilahnya keluarga berencana gitu ya karena menekankan pada peran keluarga dalam mengatur proses kelahiran tersebut gitu atau jumlah orang yang dilahirkan dalam satu waktu. Dan keluarga itu memiliki berapa anggota keluarga itu yang diatur oleh eh, keluarga diharapkan memiliki peran itu. Terus kemudian proses sosialisasi. Jadi eh, keluarga sebagai institusi sosial paling mendasar sebenarnya juga memberikan tata aturan, tata laksana. Harusnya mereka berperilaku bersikap seperti apa pada seorang anak gitu ya. Kamu harus menghormati orang yang lebih tua, berjalan dengan sedikit membungkuk gitu ya, apabila berjalan di depan orang yang lebih tua gitu ya. Nah, itu adalah proses sosialisasi norma-norma yang ada di dalam sosial kita, terus kemudian diajarkan oleh orang tua kepada anak gitu ya. Proses sosialisasi tidak terbatas pada norma sebenarnya, tapi juga bisa pada informasi, kebiasaan, konsumsi eh, produk tertentu gitu ya, itu juga sama. Terus kemudian pendidikan jelas gitu ya, sekalipun sebenarnya anak tidak dibebankan untuk bisa calistung gitu ya. Nyatanya banyak orang tua yang sudah mulai mengenalkan huruf pada anak bahkan
di usia yang sangat dini, gitu ya. Hanya mengenalkan, bukan belajar untuk calistung sebenarnya, tapi hanya mengenalkan huruf atau angka gitu ya. Nah, selain itu juga, terkait dengan pendidikan otomatis memilih institusi pendidikan selanjutnya, mau seberapa tinggi, pendidikan yang akan diraih anak gitu ya, itu kan sangat ditentukan oleh keluarganya seperti apa. Terus kemudian memberikan status sosial. Memang, terkadang status sosial itu ada yang melekat seketika bahkan mereka sebelum lahir gitu ya, berasal dari status sosial orang tuanya gitu ya. Kalau misalkan misalkan status kasta deh di Bali gitu ya, nggak hanya di Bali sih, tapi contoh paling enak di Bali. Status sosial yang dimiliki seorang anak itu akan mengikuti apa yang dimiliki oleh orang tuanya gitu ya. Jadi penamaan itu juga menandakan kelas sosial seseorang gitu ya. Eee, apa ya, gede, dewa, terus apalagi, saya agak lupa ya. Kalau misalkan, Ketut dan kawan-kawan itu seingatku urutan lahir gitu ya. Tapi sebenarnya kayak nama-nama khusus ada yang menandakan status sosial tertentu, gitu ya. Kalau di masyarakat umum seperti apa? Ya misalkan kalau kamu orang tuamu polisi, tentara, terus kemudian guru, itu akan dilihat lebih spesial gitu ya dibanding, eee, apa, dibanding misalkan anak petani, terus kemudian pedagang gitu ya, mungkin sedikit biasa-biasa saja. Makanya status sosial memberikan keuntungan tersendiri bahkan ketika sebelum mereka lahir gitu ya. Terus kemudian aktivitas ekonomi, anak juga apa ya, mendapatkan seberapa sejahtera seseorang gitu ya. Itu juga akhirnya menjelaskan, aktivitas ekonomi, konsumsi yang dilakukan oleh anak gitu ya, dalam keluarga ataupun keluarga itu sendiri. Otomatis kalau keluarga, apa namanya, dengan keluarga yang besar, dengan extended family, ada beberapa orang anggota keluarga lain yang hidup bersama gitu ya, pastinya akan berbeda dengan pasangan muda yang baru menikah hanya terdiri dari 2 orang saja gitu ya. Terus kemudian keluarga memberikan perlindungan, penjaminan terhadap kehidupan seseorang gitu ya. Terus yang terakhir, keluarga juga memberikan rasa dekat, rasa nyaman gitu ya. Attachment itu lebih diberikan oleh keluarga. Makanya terkadang apabila anak-anak yang neglected, anak-anak yang ditolak oleh keluarganya atau ditolak oleh orang tuanya, nah ini berarti kalau masalah itu muncul secara fungsionalis, ya dia sudah tidak memenuhi peran keluarga gitu ya. Peran keluarga tersebut ada yang kurang. Nah, untuk konflik sebenarnya, akar masalahnya terkait dengan bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan. Terutama pada budaya-budaya tertentu yang sifatnya patriarki dan kebanyakan memang patriarki gitu ya. Itu akhirnya menyebabkan, permasalahan muncul di dalam keluarga tersebut gitu ya. Contoh, mungkin semisal permasalahan-permasalahan KDRT, eee, bagi mereka untuk memutuskan berpisah sedikit sulit karena mungkin usianya sudah tidak lagi muda, anaknya membutuhkan sokongan ekonomi yang sangat besar gitu ya. Nah ini akhirnya, eee, perempuan sebagai, proletar gitu ya, dan, laki-laki si suami sebagai kaum borjuis dalam konteks ini, maka ya konflik ini bisa muncul karena tekanan, terutama tekanan ekonomi dari borjuis kepada proletar. Terus kemudian dari sisi interaksionis, keluarga sebagai institusi mengenai baik buruk melalui sosialisasi. Sebenarnya sosialisasi juga sempat dibahas di fungsionalis ya. Jadi memang mengenalkan, mengkomunikasikan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Itu kan menggunakan bahasa ya. Menggunakan sebenarnya nggak hanya bahasa sih, simbol-simbol gitu ya. Tidak hanya bahasa, bahkan apa komunikasi yang tidak menggunakan bahasa sekalipun sebenarnya kehasil dari proses interaksi. Nah, terus kemudian permasalahan muncul ketika bagaimana kita mendefinisikan sebuah keluarga itu seperti apa sih gitu ya. Nah ini biasanya permasalahan terkait ya apakah keluarga itu hanya sebatas, memenuhi kebutuhan fisik gitu ya, eee memenuhi makan dan lain sebagainya tapi tidak dirawat gitu ya. Nah itu kan, eee, mereka menganggap bahwa di dalam keluarganya bermasalah karena ya kembali lagi berhubungan sama bawahnya, ketika ada proses komunikasi, ketika ada proses interaksi, satu keluarga dengan keluarga lain akhirnya ada, apa ya,
pandangan bahwa keluarga ideal itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ketika standar ideal ini tidak terpenuhi, nah inilah yang menjadi masalah, menjadi akar masalah dalam proses atau dalam pandangan interaksionis bahwa permasalahan keluarga itu muncul, ya. Nah, mungkin gambaran secara umum saja bentuk keluarga mungkin yang akan ada di e-book gitu ya. Pertama tentang nuclear family atau sebenarnya keluarga inti ya. Misalkan kalau kalau dalam keluarga ya suami, istri gitu ya, atau laki-laki, perempuan dan anak. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya extended family. Extended family ini kenapa saya tulis PMI? Ini bukan Palang Merah Indonesia gitu ya, tapi Pondok Mertua Indah. Jadi mereka-mereka yang tinggal bersama mertuanya, baik ya mereka yang numpang dengan mertuanya atau dengan orang tuanya ataupun orang tuanya mertuanya yang hidup dengan mereka gitu ya. Ini extended family. Jadi ada anggota keluarga lain yang hidup bersama dengan keluarga inti gitu ya. Terus kemudian single parent. Ya ini kalau ini jelas ya, macam-macam. Kalau di kita berarti kemungkinan besar single parent ya apa ya, mereka yang sudah pernah menikah gitu ya. Terus kemudian mereka memilih berpisah, bercerai gitu ya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati. Terus kemudian cohabitation, nah ini mungkin ya agak agak tidak wajar ya di Indonesia, yaitu istilahnya hidup bersama tanpa hubungan pernikahan gitu ya, atau kumpul kebo kalau di sini. Sebenarnya kalau di beberapa negara lain gitu ya, itu juga mengenal cohabitation. Bahkan lebih spesifik lagi itu cohabitation yang seperti apa itu akan ada pembagiannya lagi gitu ya. Apakah mereka mencatatkan cohabitation-nya secara legal ke negara gitu ya? Mungkin teman-teman bisa lihat ini ya, di YouTube itu ada yang saya agak lupa channelnya. Itu mereka dia pernah membahas bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan di Belanda. Jadi ada yang, menikah gitu ya, itu yang paling tinggi, terus kemudian ada yang cohabitation register. Jadi mereka yang tinggal bersama tapi kemudian dicatatkan di, apa, dinas kependudukan gitulah intinya. Terus kemudian, ada yang cohabitation belum tercatat gitu ya. Nah, sebenarnya, ya konteks menikah atau tidak di sana menjadi sangat kabur karena, ketika mereka cohabitation tadi tercatat oleh negara gitu ya, hak-hak dan kewajiban anak itu harus tetap dipenuhi. Jadi, misalkan ada yang tiba-tiba meninggalkan keluarganya, ya itu bisa dituntut gitu ya. Terus kemudian, yang terakhir singlehood atau menjomblo. Jadi memang, semakin ke sini semakin banyak orang yang atau memiliki usia pernikahan yang relatif lebih matang daripada tahun-tahun sebelumnya, atau pada generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Pada zaman sekarang mungkin orang yang memutuskan untuk menikah banyak yang ya setelah S1 gitu ya, minimal setelah S1 atau bahkan mungkin setelah S2 bahkan gitu ya. Atau bahkan ya mereka memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa akhirnya mereka memilih untuk, hidup apa ya, melajang gitu. Jadi, eee, tentu saja kayak, kebebasan berekspresi, kemudian mencari kehidupan seksual yang menurut mereka tidak dapat diraih apabila mereka menikah gitu ya. Terus kemudian, apalagi, tidak bersedia untuk berkomitmen juga termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi memang, banyak alasan kenapa seseorang akhirnya memutuskan untuk melajang saja, gitu. Nah, mungkin ini jenis-jenis problematika sosial yang sebenarnya dalam keluarga itu terjadi gitu ya, perceraian, KDRT gitu ya, terus kemudian pembiaran terhadap pasangan, anak, dan orang tua gitu ya. Nah, terus kemudian kehamilan pranikah dan ibu-ibu remaja gitu ya. Terus yang terakhir keuangan dan alokasi waktu pada keluarga. Nah, kalau memang perceraian ini memang dibanding pada generasi-generasi sebelumnya ya, memang terdapat banyak perbedaan tentu saja, di mana beberapa hal turut memengaruhi kenapa semakin banyak saat ini orang yang bercerai. Yang pertama karena permasalahan fungsi keluarga, yang sebenarnya tadi sudah disebutkan, sudah beberapa sudah diambil oleh institusi-institusi sosial lainnya, sehingga mereka menjadi lebih mudah apabila mereka memutuskan untuk berpisah gitu ya. Jadi terkait dengan apa pendidikan dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian sekarang kesempatan bekerja untuk perempuan semakin luas gitu ya. Akhirnya kemandirian secara ekonomi itu membuat, eee, mereka lebih berani misalkan.
laki-laki dan perempuan untuk memutuskan berpisah gitu ya. Apabila si laki-laki terlalu semena-mena terhadap perempuan, si perempuan juga bisa kok untuk menuntut cerai. Sekalipun dalam konteks di Indonesia apabila menikah secara Islam gitu ya melalui kantor urusan agama, ketentuan untuk perempuan yang menuntut cerai itu mereka tidak mendapatkan uang bulanan gitu ya untuk anak ataupun untuk si perempuan tadi gitu ya. Ya sekalipun di Indonesia sebenarnya saya sangat sedikit sekali melihat beberapa orang yang memenuhi aturan tersebut gitu ya. Tuh, terus kemandirian ekonomi, kemudian yang terakhir adalah semakin bukan semakin rendah ya, penilaian seseorang terhadap mereka yang menjadi janda atau duda itu semakin ke sini semakin ringan. Sebenarnya kalau menduda aku melihat tidak bermasalah ya, karena ya penilaian terhadap duda itu jauh lebih positif dibanding eee, penilaian terhadap janda. Nah, tapi kemudian semakin sekarang penilaian semakin tidak ini ya, tidak bermasalah sehingga ya bisa dilihat bahwa sekarang konteks, menjadi janda atau menjadi duda itu tidak seburuk di masa lalu. Terus kemudian KDRT. Nah, ini kalau KDRT memang ini urusan terkait dengan urusan domestik ya istilahnya. Tapi ketika ini menjadi permasalahan dan dianggap sebagai mengancam nilai-nilai keluarga, integrasi keluarga gitu ya. Dan mungkin teman-teman ketika video ini saya buat ada kasus penceramah gitu ya. Itu yang seakan-akan dari ucapan dia itu mendukung adanya bukan mendukung adanya KDRT, tapi kalau kalau ada orang yang mengalami KDRT, sembunyikan saja, tidak usah dilaporkan gitu ya. Dan itu sontak menjadi permasalahan tersendiri di kita, gitu ya. Terus kemudian pembiaran terhadap pasangan, anak dan orang tua. Nah, ini biasanya terkait dengan eee, bagaimana mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah, tapi karena satu dan lain hal, perpisahan tersebut sulit untuk dilakukan gitu ya, secara resmi. Nah, biasanya akhirnya dibiarkan, ditelantarkanlah ini ya, penelantaran terhadap pasangan, penelantaran terhadap anak, penelantaran terhadap orang tua gitu ya. Itu yang seringkali terjadi pada komunitas kita. Jadi memang, eee, hal-hal ini menjadi permasalahan concern tersendiri apabila misalkan karena orang tua kan sudah tidak lagi bekerja gitu ya, sangat bergantung pada bantuan orang lain, kebanyakan gitu ya, ya sekalipun beberapa orang banyak yang memiliki apa ya, eee, tetap mempunyai pegangan uang gitu ya untuk masa tuanya, tapi kebanyakan dari kita tidak memiliki itu saat ini atau pada generasi ini. Sehingga banyak orang tua yang mereka harus mengandalkan anak, tapi kemudian sama anaknya ditelantarkan. Itu juga apabila pasangan, perceraian gitu ya, perselingkuhan biasanya perselingkuhan akhirnya menyebabkan permasalahan itu memengaruhi kepada anak dan keluarga. Mungkin kalau teman-teman notice itu yang apa kemarin, eee, layangan putus kali ya, yang beberapa tahun lalu populer gitu ya, mengenai layangan putus. Jadi si suami, selingkuh dengan, seorang model pakaian dalam kali ya, dan itu ya ya berselingkuh dengan perempuan lain gitu ya, dan akhirnya, menelantarkan 4 orang anak dan istrinya, ya. Nah ini kan memang dampak dari perselingkuhan itu sendiri. Terus kemudian ketika kita membahas kehamilan pranikah dan ibu remaja gitu ya, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya masih banyak sekolah yang menghukum menghukum itu terhadap pihak perempuannya. Jadi apabila si perempuan ketahuan hamil, si siswi gitu ya ketahuan hamil, maka dia yang dikeluarkan dari sekolahan. Tapi untuk si laki-laki, mereka masih memiliki keleluasaan untuk terus bersekolah. Nah ini kan sebenarnya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan terkait dengan problematika yang mereka hadapi gitu ya. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri terhadap kehamilan pranikah pada ibu remaja itu juga menjadi permasalahan tersendiri, masih menjadi simalakama gitu ya. Tapi kemudian eee, dan akhirnya mendorong perempuan-perempuan ini tadi untuk melakukan aborsi gitu ya, untuk melakukan aborsi, terus kemudian untuk kehamilan pranikah sebenarnya juga sekarang
tidak separah di masa-masa sebelumnya, ketika di masa-masa sebelumnya itu, banyak dari perempuan-perempuan ini yang mereka tidak bisa mendapatkan status resmi dari negara terhadap, anak yang mereka lahirkan. Akhirnya ya kembali lagi mereka memutuskan untuk aborsi. Nah, karena sekarang ada peraturan yang mengatur tentang hak anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah gitu ya, atau kehamilan pranikah, itu sebenarnya diatur oleh pemerintah. Nanti akan kita bahas sebagai proses solusi gitu ya, yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah keuangan dan alokasi waktu pada keluarga. Ini terjadi pada mereka-mereka yang double source income ya. Jadi memang si suami dan si istri sama-sama bekerja, terus akhirnya muncul permasalahan bagaimana pengasuhan yang ada, terus kemudian bagaimana prosesnya berjalan gitu ya. Ini menjadi permasalahan tersendiri ketika kalau di Malang sih sejauh ini masih tidak terlalu bermasalah ya, tapi yang jadi permasalahan tersendiri adalah bagi mereka-mereka yang ada di Jabodetabek, di mana hunian mereka dengan tempat kerja itu bisa memakan waktu 1,5 sampai 2 jam tiap hari. Dan itu baru satu kali berangkat loh ya. Budal berangkat pulang, budal mulih gitu ya. Yaitu ya berapa tuh 4 jam udah dihabiskan di jalanan gitu ya. Nah, akhirnya ini memberikan kekurangan tersendiri apabila dikaitkan dengan pengasuhan pada anak ketika orang tuanya memutuskan sama-sama bekerja gitu ya. Ini menjadi nah, terus kemudian sebenarnya di banyak kebudayaan gitu ya, perempuan memiliki beban yang lebih besar dalam pengasuhan. Apabila mereka tetap bekerja atau memutuskan untuk bekerja juga gitu ya. Mereka dituntut untuk mampu melakukan multitasking pada akhirnya dan melakukan efisiensi di banyak hal, di banyak lini sehingga mereka masih bisa menjalankan peran mereka sebagai ibu dalam keluarga gitu ya, tapi juga menjalankan seorang peran pekerja di sisi lain. Nah, ini sebagai gambaran perceraian di Indonesia gitu ya. Memang jumlah yang bercerai rujuk itu salah, maaf, yang rujuk itu memang eh, sangat sedikit gitu ya. Jadi memang ini data terakhir dari BPS itu tahun 2014 sampai 2016. Nah, ini ternyata data yang muncul seperti ini teman-teman. Eh, untuk pernikahan di tahun 2014 dan 2016 itu memang cenderung menurun, tapi kemudian untuk perceraiannya semakin meningkat. Oh iya, kenapa seseorang juga memutuskan untuk menikah lebih lambat gitu ya? Ini kan kita nggak tahu nih usia menikahnya rata-rata berapa gitu ya. Jadi memang ketika mereka memutuskan untuk menikah, akhirnya pendidikan yang lebih tinggi membuat mereka jadi lebih matang dalam berpikir. Tapi juga karena faktor tadi, kemudahan-kemudahan untuk bercerai gitu ya, yang masalah pengetahuan, beban keluarga, penilaian masyarakat gitu ya. Terus kemudian dia juga sebagai perempuan yang bekerja, akhirnya membuat beberapa perempuan lebih mudah untuk mengajukan cerai daripada periode-periode sebelumnya di mana ya memang laki-laki sebagai main source income dari sebuah keluarga itu ya, jadi memang penghasilan utama berasal dari suami. Akhirnya mereka memiliki ketakutan apabila mereka berpisah siapa yang akan membiayai anak mereka gitu ya. Ini memang menjadi simalakama di masa dulu. Tapi kalau sekarang sudah lebih berani ya istilahnya, sudah lebih berani mereka untuk mengambil keputusan, misalkan untuk berpisah. Nah, ini juga kita lihat trennya juga sebenarnya kalau melihat grafiknya apa ya naik ya teman-teman ya. Jadi dari 344, 347, 365. Ini memang pernikahannya menurun, perceraiannya malah makin naik. Nah, ini contoh paket lengkap, silakan teman-teman buka. Ini sudah saya buatkan Bitly gitu ya. Ini dari Quora, silakan pilih yang pertama ya. Nanti silakan didiskusikan permasalahan apa aja yang dihasilkan dampak dari KDRT gitu ya. Silakan dilihat di eh, apa linknya. Nanti kita diskusikan ketika kita eh, ada waktu. Nah, penjelasan masalah yang ada di Indonesia beberapa di antaranya, nah ini tempat yang sempat saya tadi singgung gitu ya. Bagaimana mengurus dokumen kelahiran anak tapi di luar nikah, gitu ya, atau anak hasil luar nikah. Nah ini silakan teman-teman cari saja gitu ya, cara membuat akta kelahiran anak di luar nikah. Ini jabarprof.go.id, jadi silakan googling aja. Aku rasa teman-teman bisa lah nyarinya gitu ya. Nah, keputusan ini didasari pada Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Jadi memang ketika semuanya yang paling mendasar sebenarnya apa sih? Maaf, bukan kakak ya, akta kelahiran sebenarnya. Jadi bagaimana anak mendapatkan akta kelahiran, padahal mereka orang tuanya tidak menikah atau belum menikah gitu. Nah, orang tuanya akhirnya untuk mendapatkan akta kelahiran ini, akhirnya nama yang tertulis di dalam akta itu cuma nama ibu, tidak ada nama ayah. Sekalipun sebenarnya di Permendagri itu juga dapat disusulkan peraturan bagaimana anak itu mendapatkan status apabila ayah biologisnya mengakui dia. Itu ada keterangannya. Terus kemudian apabila ayah ibunya yang ayah ibu biologisnya menikah gitu ya. Terus kemudian ingin diakui sebagai orang orang tua secara hukum itu juga bisa. Jadi memang peraturan Permendagri ini sangat memberikan kesempatan sekali pada perempuan-perempuan untuk anaknya tidak terdiskriminasi. Sekalipun kalau kita melihat norma sosial di Indonesia, kita tidak menormalkan atau membenarkan adanya perilaku seksual pranikah gitu ya. Tapi memang ketika ada, ya ini haknya tidak dirampas oleh negara. Makanya ketika anak punya akta, terus kemudian bisa dimasukkan ke dalam KK, ketika bisa dimasukkan ke dalam KK berarti nanti bisa punya KTP, punya NIK gitu ya. Ketika punya KTP, punya NIK berarti dia bisa mendapatkan pendidikan, bantuan kesehatan, mereka bisa semua. Bayangkan kalau semuanya tidak ada, tidak didapat, maka anak ini akan sangat kehilangan hak dia, seperti itu. Nah, tadi saya juga sempat bilang bahwa peran keluarga saat ini juga ditunjang oleh perempuan-perempuan yang mereka menjadi tidak mendapatkan penghasilan dari eh, bekerja gitu ya. Jadi istilahnya double source income family. Nah, ketika seperti ini berarti memang eh, perempuan punya punya catatan tersendiri bagaimana eh, mereka harus bertindak dan berperilaku dalam konteks sosial gitu ya. Nah, sebenarnya peran ganda ini akhirnya ada solusinya yaitu remote working atau ya mereka yang bekerja tidak di kantor gitu. Nah, akhirnya remote working ini menjadi sebenarnya salah satu solusi yang ditawarkan. Tapi di Indonesia ini sangat jarang sebenarnya. Kemudian muncullah pandemi dan pandemi tersebut akhirnya membuat eh, remote working menjadi lebih populer atau istilahnya bisa kita sebut sebagai WFH gitu ya. Akhirnya membuat perempuan memiliki waktu lebih gitu ya untuk menyeimbangkan pekerjaan dan urusan rumah tangga. Yang sempat kita bahas tadi kalau di Malang mungkin nggak terlalu kentara gitu ya, tapi kalau di luar Malang gitu ya, kalau misalkan di Jabodetabek, perjalanan ke kantor itu bisa memakan waktu 2 jam, 4 jam pulang pergi gitu ya, waktu kerja 8 jam. Nah, let's say ya 12 jam lah. 12 jam berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore gitu ya. Dan itu setiap hari ketika WFH akhirnya ya mereka bisa tetap bekerja mulai dari jam 8 tapi mereka tidak perlu menghabiskan waktu di jalanan selama 4 jam tadi. Nah, sehingga eh, remote working ini menjadi solusi tersendiri bagaimana perempuan mampu menyeimbangkan antara kerjaan dengan urusan rumah tangga. Dan itu memberikan fleksibilitas tersendiri gitu ya. Dan ini memang lebih diberikan terhadap perempuan yang memiliki anak. Memang lebih terasa gitu ya. Kalau mereka yang belum memiliki anak, terutama toddler gitu ya, atau anak-anak balita, batita gitu ya, itu mereka tidak terlalu merasakan manfaat dari ini. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat. Silakan teruskan untuk berdiskusi mengenai tadi contoh KDRT gitu ya. Terus kemudian kita akan bahas apabila sempat. Baik, semoga cukup jelas dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.